Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya kelihatan loyo, lesu, perut saya bunyi keruak-keruak karena lama belum makan, belum diisi oleh sedikit makanan snack atau apapun. Maka kemudian pusing kepala, dan setelah pusing saya merasa mau pingsan. Kemudian kadar gula darah turun dan akhirnya lemes, pucat, dan tidak punya tenaga. Pertanda apa? Salah satunya pertanda belum makan. Maka cepat-cepat kita harus mengambil makanan snack ini. Kemudian kita nikmati snack ini. Bahkan kalau bisa dengan bikin air teh panas dengan manis gula lalu kita minum. Maka kita seger lagi, tidak pingsan lagi, dan kemudian kita tidak merasakan kunang-kunang pusing, tetapi sudah seger lagi karena perut sudah diisi, tidak keroncongan lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kepala pening, kemudian kunang-kunang, pusing, perut merasa keruak-keruak seperti dilipat-lipat, dan kemudian juga terasa mau pingsan. Itu pertanda kita belum makan. Pertanda sudah terlambat dari jam makan, bahkan mungkin berlebihan. Dan pertanda itu harus kita apali supaya kita langsung ambil makanan, tinggalkan semua tugas-tugas, dan makan, minum. Semuanya akan beres. Itulah tanda-tanda fisik. Kalau orang lain mungkin tidak mengenal, tapi diri kita mengenal kita sendiri. Kita menjadi master of ourselves atau myself. Maka saudara-saudari yang terkasih, kenali tanda-tanda itu. Kenali kapan kita lapar, kenali ini ada apa, ini itu ada apa kira-kira yang terjadi. Hari ini Injilnya juga bicara seperti itu. Yesus dalam masa-masa terakhir sebelum masuk masa Advent, dan kita menantikan di dalam kanak-kanak Yesus yang berada dalam palungan nanti. Kita akan didahului dengan masa Advent, penantian yang ditekankan bahwa angkatlah kepalamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tanda-tandanya apa? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya begini, waspadalah, belajarlah seperti pohon ara atau pohon apa saja. Jika pohon itu mengeluarkan tunas-tunas dan itu menjadi tanda, kamu pun pasti dengan sendirinya tahu bahwa musim panas akan segera datang. Maka dengan segala itu pula kamu menyadari bahwa kerajaan Allah penyelamat kita sudah datang. Memang saudara-saudari yang terkasih, kamu, sabdaku, firmanku tidak akan berakhir. Dunia ini akan berakhir. Kita semua akan berakhir. Tetapi semua firmanku tidak akan berakhir. Saudara-saudari yang terkasih, ditekankan pula, angkatlah kepalamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih, kapan penyelamat kita itu datang? Kadang-kadang kita tidak paham kalau kita tidak belajar dengan tanda-tanda itu. Tanda-tanda yang lahiriah, bahkan tanda-tanda yang dalam hati, dalam jiwa, itu pasti akan Anda ikuti semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pengalaman. Saya bertemu dengan seorang kakek yang sudah tua sekali. Kakek itu masih keliling naik sepeda menjual kursi-kursi dari kayu itu. Jadi bangku panjang yang dibuat dari kayu, kemudian dinaikkan sepedanya, dia tuntun atau dia naiki, kemudian dia keliling kampung untuk menjual kursi itu.
Belum tentu hari itu ada yang membeli. Belum tentu satu kursi laku, tetapi dia selalu berputar mencari pembeli karena dia mempunyai tanggungan cucu di rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, dia mempunyai istri, kemudian ada cucu yang dititipkan di rumahnya oleh anaknya, dan anaknya itu bekerja di luar kota. Maka kemudian kakek itu dengan segala tenaga yang tersisa, dia masih berjuang tidak putus asa. Bahkan dia tidak segan-segan harus mengeluarkan keringat dan juga air mata untuk menjual bangku itu. Dan kemudian ketika satu laku, dia mungkin hanya untung beberapa puluh ribu saja, tetapi itu bagi dia sudah merupakan penghiburan. Maka ketika saya ngobrol-ngobrol dengan seorang kakek itu, dia dengan penuh semangat itu menceritakan pengalamannya. Dia dengan penuh semangat menceritakan kegembiraannya bahwa cucunya sungguh sehat dan dia merasakan cucu itu menjadi penghiburan dari hidupnya. Maka saya melihat ini tanda kehadiran Tuhan. Seorang kakek tua yang sudah renta, yang mungkin rela tidak makan untuk mencari sesuap nasi dengan menjual kursi-kursi atau bangku itu. Keliling dengan sepedanya, kemudian kalau ada pembeli dia akan menikmati semuanya itu dengan syukur. Tetapi kemudian dia teringat kepada cucunya yang selalu memberi motivasi bahwa dia harus mengayuh sepedanya. Kalaupun belum laku, mengayuh lebih jauh lagi untuk menjual bangku-bangku sampai laku. Dan dengan demikian, dia mengorbankan dirinya untuk orang yang dicintainya. Tanda ini seperti tanda pohon ara yang mengeluarkan tunas. Dan kita yakin dengan sendirinya musim panas akan segera datang. Kita yakin melihat kakek tadi bahwa anaknya akan memuliakan kakek itu, memuliakan Tuhan karena memberi kakek yang penuh kasih, memperjuangkan hidupnya, penghiburannya dengan segala kekuatannya. Dan disitulah kehadiran Tuhan. Maka kalau saya mengartikan bahwa angkatlah kepalamu, sebab penghiburanmu sudah dekat. Saya teringat kepada kakek itu. Penghiburan sudah dekat karena Allah pun hadir melawat cucunya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.